Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Yuda Wendo Syaputra BP 18110044, Sasa Revotrisa BP 18110045, dan Aidil Rahman BP 20110088. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi seminar akuntansi tentang aset lancar. Yang pertama yaitu pengertian aset lancar. Menurut PSAK nomor 9 tahun 1994, aktiva lancar atau yang sekarang dapat disebut aset lancar adalah aktiva yang dapat direalisasikan dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Selanjutnya yaitu cakupan aktiva atau aset lancar dalam PSAK nomor 9. Yang pertama yaitu kas dan bank, yaitu yang dimaksud dengan kas ialah pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Yang B, yang dimaksud dengan bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Yang C, pos-pos berikut ini tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari kas dan bank, yaitu ada persediaan perangko, cek mundur, cek kosong dari pihak ketiga, rekening giro pada bank di luar negeri yang tidak dapat segera dipakai. Yang D, kas dan bank yang penggunaannya dibatasi dapat dimasukkan dalam aktiva lancar hanya jika pembatasan tersebut dilakukan untuk menyisihkan dana untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Yang terakhir, saldo kredit pada perkiraan bank disajikan pada kelompok kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek. Saldo kredit dan debit rekening giro pada bank. Selanjutnya, surat-surat berharga yang mudah dijual dan tidak dimaksudkan untuk ditahan. Deposito jangka pendek, wesel tagih yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, dan piutang. Menurut sumber terjadinya, piutang digolongkan dalam 2 kategori. Yang pertama, piutang usaha, meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Yang kedua, piutang lain-lain, piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Selanjutnya persediaan, pembayaran uang muka untuk pembelian aktiva lancar, pembayaran pajak di muka, biaya dibayar di muka, yaitu yang A, biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi, yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Misalnya premi asuransi, bunga, alat tulis, dan keperluan kantor dan lain-lain. Yang B, bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aktiva tak lancar. Pos-pos yang tidak termasuk dalam aset lancar. 1. Kas atau bank maupun sumber lain yang dibatasi penggunaannya, seperti dana yang disisihkan untuk perolehan aktiva tetap atau pelunasan kewajiban jangka panjang. Yang kedua, penyertaan dalam surat berharga atau pembayaran uang muka dengan maksud untuk menguasai atau melakukan afiliasi dengan perusahaan lain. Yang ketiga, piutang lain-lain yang timbul dari transaksi di luar kegiatan utama perusahaan yang tidak diharapkan pencairannya dalam jangka waktu 1 tahun, seperti uang muka pada pemegang saham atau direksi. Yang keempat, aktiva yang dapat disusutkan maupun aktiva tetap lainnya. Persediaan. Sistem pencatatan persediaan terdiri dari 1. Sistem pencatatan periodik. Jumlah persediaan akan ditentukan secara berkala atau periodik dengan melakukan perhitungan fisik pada akhir periode dan mengalihkan jumlah unit tersebut dengan harga satuan untuk memperoleh nilai persediaan saat itu. Yang kedua, sistem pencatatan perpetual. Persediaan selalu dicatat dengan rincian jumlah dan nilai persediaan setiap ada transaksi pembelian dan penjualan. Sistem penilaian persediaan dan harga pokok penjualan berdasarkan biaya perolehan dapat dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama, identifikasi khusus, mengidentifikasi setiap barang yang dijual dan setiap barang dalam akun persediaan. Yang kedua, first in first out, FIFO, mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli adalah barang pertama yang digunakan dalam perusahaan manufaktur atau dijual dalam perusahaan dagang, maka persediaan yang tersisa adalah barang yang terakhir kali diperoleh. Yang tiga, average,
Menghitung biaya rata-rata per unit dengan cara membagi total biaya barang tersedia untuk dijual dengan total unit tersedia untuk dijual. Akuntansi persediaan manufaktur. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari 3 macam. Yang pertama, persediaan bahan baku. Persediaan ini terdiri dari bahan dasar yang dibeli dari perusahaan lain untuk digunakan dalam operasi produksi perusahaan. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Ini mencakup barang setengah jadi yang membutuhkan kerja tambahan sebelum menjadi barang jadi. Yang ketiga, persediaan barang jadi. Ini mencakup barang yang telah selesai proses produksinya tetapi belum dijual. Metode pencatatan persediaan perusahaan manufaktur ada 2. Yang pertama, metode pencatatan periodik, yaitu metode di mana mutasi jumlah barang tidak dicatat baik pada saat pembelian atau saat digunakan untuk produksi. 2. Metode pencatatan perpetual. Metode pencatatan persediaan di mana mutasi jumlah barang selalu dicatat baik jumlah barang saat pembelian maupun saat digunakan untuk proses produksi. Akuntansi persediaan biologis atau agrikultur. Ikatan Akuntansi Indonesia menerbitkan PSAK nomor 69 Agrikultur pada 16 Desember 2015. PSAK ini mulai berlaku untuk laporan keuangan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari. Aktivitas agrikultur adalah manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan. Di dalam pengakuan PSAK nomor 69 dinyatakan bahwa produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis harus diukur pada nilai wajarnya dikurangi estimasi biaya untuk menjual pada titik panen. Aset pada perusahaan agrikultur subsektor perkebunan diakui sebagai persediaan memiliki kriteria, yaitu sebagai bahan dalam proses produksi dan menjadi barang yang siap untuk dijual. Kebijakan akuntansi persediaan yang diterapkan perusahaan. Persediaan dalam perusahaan mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai unsur harga pokok penjualan di dalam laporan laba rugi dan sebagai unsur aktiva lancar di dalam laporan neraca. Metode persediaan digunakan untuk tujuan utama untuk memilih prediksi arus biaya yang paling mencerminkan laba yang optimal sesuai kondisi yang ada sehingga perusahaan mampu menciptakan hasil operasi yang paling baik. Persediaan dapat memprediksi baik arus kas masuk dari penjualan maupun arus kas keluar yang diperlukan untuk mendapatkan barang yang akan dijual selama periode tertentu. Di kesimpulannya, aktiva lancar yang sebelumnya dijelaskan dalam PSAK nomor 9 tahun 1994 tentang penyajian aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek adalah aktiva yang dapat direalisasikan dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Namun PSAK tersebut sudah tidak lagi berlaku setelah Ikatan Akuntan Indonesia telah menerapkan Konvergensi Internasional Financial Reporting Standard atau IFRS untuk standar akuntansi keuangan di Indonesia secara menyeluruh. Terdapat beberapa pos yang masuk di dalam aktiva atau aset lancar yang salah satunya adalah persediaan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.